Sanggar Ratu Jakarta. Minggir bapak-bapak. Jatuh bang, minggir bang. Di belakang kamera, di belakang kamera. Bang, biar nggak nutupin media, Bang. Bapak-bapak, ibu-ibu, maaf ya. Bang, geserin bang. Bang, Bang. Bang, geserin bang, geserin. Bang. Bang. Kalau coklat bang. Buka.
Baterai kamera. Panggung, depan panggung persis, depan panggung. Banyak media ya, cepetan, yuk. Boleh kita berikan tepuk tangan meriah atas tarian persembahan tarian Nusantara dari Sanggar Ratu Jakarta. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara siang hari ini, marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan kelancaran selama acara berlangsung. Doa
dipimpin oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Kiai Haji Nasaruddin Umar. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin, hadirat, izinkanlah kami memohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk menundukkan kepala sejenak. Seraya kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar semoga rangkaian acara yang sangat penting ini diberkahi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Izinkan saya memimpin doa ini secara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم عليه ya Allah ya Hamid ya Syakur. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena siang hari ini menjelang bulan suci Ramadan, kami bisa berkumpul di Gelora Bung Karno ini bersama dengan segenap para pimpinan atau kepala desa seluruh Indonesia dalam rangka peringatan 9 tahun Undang-Undang Desa. Tiada lain harapan kami semuanya kecuali memohon berkah-Mu agar acara luhur ini menjadi momentum terbaik untuk mewujudkan cita-cita dan harapan kami semua, untuk mewujudkan bangsa kami yang solid dan lebih produktif. Kami juga bersyukur karena Engkau telah mengabulkan sejumlah doa kami, antara lain agar bangsa kami keluar dari cengkeraman COVID-19 baru-baru ini, sehingga kami bisa bangkit kembali membangun bangsa kami dari berbagai sektor. Ya Allah, ya Hamid, ya Syakur, kami semua yang hadir di sini maupun yang ada di mana-mana sudah berusaha untuk menjadi hamba-Mu yang baik, dan hamba-Mu juga sudah berusaha untuk mempersembahkan usaha dan karya terbaiknya. Namun hamba-Mu hanyalah sebagai manusia biasa yang tak luput daripada kelemahan dan kekurangan. Maka dari lubuk hati kami yang paling dalam memohon ampun terhadap-Mu, sekaligus memohon terimalah kami semua di sisi-Mu apapun adanya kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bagaimana kami tidak optimis jika kami yakin Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Rahman, Rahim. Bagaimana kami tidak percaya diri jika Engkau selalu mendampingi dan menolong kami, Ar-Raqib An-Nasir. Kami yakin dengan sifat-Mu yang Maha Pemurah dan Maha Santun, Al-Wahhab Al-Latif, maka insya Allah perekonomian di negeri kami akan segera bangkit dan daya tahan bangsa kami pun akan semakin kokoh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon, bukakanlah pintu hati dan berikanlah kesadaran kepada segenap warga bangsa kami untuk mau mengakui dan mensyukuri nikmat dan karunia yang telah diupayakan oleh anak-anak bangsanya sendiri. Kami memohon kepada-Mu ya Allah, anugerahkanlah kesabaran, kesyukuran, dan qanaah, merasa cukup apa yang ada untuk kebahagiaan kami di dunia dan di akhirat. Kami juga memohon, sinergikanlah hati dan pikiran kami agar bisa terus-menerus berkreasi dan berupaya untuk mengangkat citra dan martabat bangsa kami. Ya Allah,
dosa-dosa kami. Bimbinglah kami, tampakkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan anugerahkanlah kepada kami kekuatan untuk mengamalkannya. Serta tampakkanlah pula kepada kami bahwa yang batil itu adalah batil. Berikan kami kemampuan untuk meninggalkannya. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Hanya kepadamu-lah kami menyembah, dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Kiai Haji Nasaruddin Umar yang telah memimpin doa bersama kita pada siang hari ini. Hadirin yang terhormat yang kami muliakan, acara berikutnya adalah laporan dari Ketua Pengarah yang akan disampaikan oleh Bapak Asri Anas, di mana Bapak Asri Anas akan didampingi oleh Ketua DPP Abdesi Bapak Surtawijaya, Ketua DPP Apetnas Bapak Indra Utama, dan Ketua DPN PPDI Bapak Widi Hartono. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati, kami banggakan Profesor Dr. H.C. Hadja Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia yang kelima. Kita berikan aplaus. Sekaligus sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP yang hari ini kita berikan mandat untuk memberikan pengarahan bagaimana membangun kembali semangat gotong royong di desa-desa seluruh Indonesia. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Menteri Koordinator Maritim Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan, yang sekaligus Ketua Dewan Penasehat Asosiasi Pemerintahan Desa seluruh Indonesia. Kami ucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahan selama ini kepada pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Yang kami hormati, kami banggakan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian, yang juga Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pemerintahan Desa seluruh Indonesia, Ketua Dewan Pembina Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa seluruh Indonesia, dan Ketua Dewan Pembina Asosiasi Perangkat Desa seluruh Indonesia. Yang kami hormati Bapak Menteri Pan RB Abdullah Azwar Anas, tokoh muda kita, kebanggaan, yang juga memiliki histori yang sangat panjang berinteraksi dengan kepala-kepala desa di seluruh Indonesia. Yang kami hormati Kepala BPIP Profesor Yudian Wahyudi, yang ini sekaligus melaporkan Asosiasi Pemerintah Desa sudah MOU dengan Abdesi. Keinginan kita agar kepala desa seluruh Indonesia mendapatkan diklat ideologi Pancasila, sehingga kepala-kepala desa itu menjadi garda terdepan, perangkat desa menjadi garda terdepan, dan BPD yang membumikan nilai-nilai Pancasila di seluruh Indonesia. Yang kami hormati, kami banggakan Al-Mukarram Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nasaruddin Umar, guru kami, orang tua kami. Terima kasih sudah mendoakan kita semua. Yang kami hormati Gubernur Jawa Timur Ibu Hadja Hopipah Indar Parawansa. Sebagai laporan Bu, bahwa dari Jawa Timur ada 210 bis yang hadir di tengah-tengah kita.
Jawa Timur perjalanannya pulang balik ini ada 3 hari, Bu. Gitu. Dan yang paling banyak pengeluarannya katanya. Yang kami hormati Bapak Bupati, Wali Kota yang kami tidak sempat sebutkan satu persatu, abanda kami Pak Utut dan anggota DPR RI yang hadir di tengah-tengah kita, saudara saya Budiman Sujatmiko, aktivis desa. Di belakang kita, Bu, hadir anggota-anggota Pansus Undang-Undang Desa yang dipimpin oleh Pak Mukoam yang melahirkan dan merumuskan Undang-Undang Desa, Undang-Undang nomor berapa? 6. Nomor 6 tahun 2014. Wamen yang kami hormati, kami banggakan. Terima kasih sudah hadir, Pak. Tidak ada masalah, yang penting hadir. Bapak dan Ibu, sebelum kami lanjut, perlu kami jelaskan bahwa konsep Desa Bersatu itu lahir dari arahan Pak Luhut dengan Pak Tito Karnavian. Beliau selalu memberikan arahan kepada kita. Hei kepala-kepala desa, kenapa kalian suka bertengkar dengan BPD? Kenapa suka berkelahi dengan perangkat? Bukankah kalian sama-sama membangun desa? Benar atau tidak? Itulah kenapa temanya Desa Bersatu. Karena tujuan kita hanya satu, membangun. Oke. Kalau gitu kita yel-yel dulu. Ini mohon maaf Ibu Ajat, kemudian Bapak Menteri yang hadir. Kami ingin yel-yel dulu agar penyemangat buat kita semua. Abdesi, Abeknas, PPDI, Desa, APBN 10% untuk dana desa. Kelihatannya Wamen Des langsung setuju. Bapak dan Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa yang hadir di tempat ini, Bu, itu perwakilan 216 kabupaten kota seluruh Indonesia. 33 provinsi hadir di tengah-tengah kita. Sesuai dengan catatan kami, hadir sekitar 41.000 kepala desa dan perangkat desa hadir. Hanya memang terlalu panas, lebih banyak di pohon sana, di sebelah sana juga, kita pahami. Tetapi tidak mengurangi semangat kita semua. Niat besar kita adalah merayakan 9 tahun lahirnya Undang-Undang Desa. Benar atau betul? Melalui kesempatan ini, perlu kami sampaikan bahwa ada 11 poin yang perlu kami sampaikan sehubungan dengan hasil silaturahmi kepala desa di seluruh Indonesia dan desa ini. Dan ini menjadi catatan buat kita semua, sekaligus menjadi perenungan buat kita semua. Yang pertama, Wadah Desa Bersatu hadir dalam rangka mengkonsolidasi seluruh kekuatan desa yang selama ini terbagi dalam beberapa organisasi desa. Ini juga Pak Menteri Dalam Negeri mohon arahan, karena proses demokrasi yang sangat terbuka, terlalu gampang kita sekarang ini mendirikan organisasi desa, Pak. Sehingga kami berharap agar proses pembinaan cukup kutubnya hanya 3. Pertama kepala desa, kedua BPD, domain yang ketiga adalah perangkat desa. Karena organ utama Undang-Undang Desa adalah kepala desa, masyarakat desa, BPD, dan perangkat desa. Yang sehingga menjadi harapan kami dalam rangka kepentingan desa diperjuangkan, maka Desa Bersatu perlu kita wujudkan. Desa Bersatu ini bukan politis, Pak, kami jelaskan. Karena ini menjelang tahun pemilu, kadang-kadang dipelesetkan ini seakan-akan tahun politik. Tidak sama sekali. Kita hanya ingin desa ini menjadi wadah perjuangan buat kita semua. Kita ingin mengkonsolidasikan semangat gotong royong seperti yang dipesankan selalu oleh Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Kita ingin agar desa-desa ini tumbuh menjadi wilayah investasi seperti yang selalu disarankan oleh Pak Luhut. Dan kita ingin apa yang dipesankan oleh Pak Tito, kalian boleh berpolitik, tapi politiknya adalah politik kenegaraan. Tidak boleh kepala-kepala desa, perangkat desa bertentangan dengan presiden. Benar atau tidak? Jokowi,
menyampaikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo yang telah memberikan dukungan penuh terhadap desa. Dukungan ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan amanah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan wujud dari kepedulian Presiden terhadap pembangunan desa. Bukan hanya anggaran, tetapi juga kebijakan desa. Yang ketiga, kami melihat ada masalah besar yang menjadi perenungan kami, yaitu memudarnya desa sebagai sumber rujukan filsafat bangsa. Gotong royong selama ini menjadi kekuatan mulai memudar. Kami kepala-kepala desa, kami penasehat, kami pembina, kami MPO selalu mengkritik program-program seperti, mohon maaf, program padat karya, bahwa membangun jalan harus dibayar. Padahal semangat histori nenek moyang kita adalah gotong royong dan kebersamaan. Benar atau tidak? Desa menjadi bagian utama dari perjalanan panjang perenungan, penemuan filsafat bangsa. Itulah yang kami selalu lihat yang dibangun oleh pendiri bangsa kita, Bapak Insinyur Soekarno. Yang keempat, kita perlu belajar dari negara lain seperti negara Cina yang menjadikan negara maju karena mengoptimalkan kekuatan desa yang mereka miliki. Desa dijadikan sebagai sumber produksi, pusat pengembangan industri. Desa diberikan keleluasaan besar untuk menata dan membangun desanya sehingga mereka bertransformasi menjadi satu kekuatan. Kami berharap kepada Bapak Mendagri, Pak penasihat kami Pak Tito, Ibu Haji Megawati Soekarno Putri, jangan desa disamaratakan di seluruh Indonesia. Jangan desa dibuatkan aturan Sabang sampai Merauke harus sama. Mohon maaf Pak Menteri Desa, jangan kita mengangkat desa benar atau tidak? Inilah yang mulai memudar di tengah-tengah kita. Selama ini kami melihat desa hanya menjadi objek pembangunan, bahkan hanya sekedar menjadi program kementerian dan lembaga. Padahal berdasarkan asas subsidiaritas, asas rekognisi, desa harusnya menjadi subjek pelaku utama pembangunan desa. Desa mesti diberikan ruang seluas-luasnya kepada pemerintah dan rakyatnya untuk membangun. Itulah yang dikritik oleh desa selama ini. Jangan desa diatur sedemikian rupa harus membangun jalan 30% padahal jalannya sudah bagus. Benar atau tidak? Harus dipaksa membuat bantuan langsung tunai padahal masyarakat miskinnya tidak ada. Kondisi ini yang dialami desa. Dan ini kami berharap benar-benar melalui peringatan 9 tahun ini menjadi kalau kita desa ini benar-benar berdaulat dan maju. Benar atau tidak? Ketujuh, semangat ini juga menjadi dasar mengapa kami memperjuangkan, sekali lagi, mengapa kami memperjuangkan 10% APBN untuk dana desa. Benar atau tidak? Kami sangat bangga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Hanya dengan 1,5 juta kita bisa membangun embun sekitar 10.000. Kita bisa membangun 27.000 kilometer jalan. Apalagi kalau 3-4 miliar. Tapi 3-4 miliar itu semua diatur oleh pusat peruntukannya. Ini menjadi keluhan kami. Masa Aceh di perbatasan sana kepulauan kan dipaksakan membangun infrastruktur jalan padahal kebutuhan mereka adalah tambakan perahu. Inilah kondisi yang dialami desa-desa kita. Dan kalau ini tidak dibenahi menjadi bom waktu. Benar atau tidak? Nah, itu dia. Mohon maaf. Ini kita perlu luruskan mumpung ada tokoh-tokoh kita. Kepala desa ini, Pak, selalu dianggap korupsi. Ini mohon maaf. Jika kita ingin membandingkan dalam 5 tahun, lebih banyak anggota DPR, DPR RI, DPD, kemudian DPRD kabupaten dan provinsi korupsi dibanding kepala desa. Dan harus diingat, kepala-kepala desa umumnya hanya karena kesalahan administrasi pemerintahan. Kami mengharapkan
Pak Wamen agar benar-benar bisa membantu teman-teman desa untuk mengatur masalah. Jangan kita menjadi seperti berhadap-hadapan dalam rangka pembangunan desa. Kemudian yang terakhir, tentu melalui kesempatan ini kepada Pak Mendagri, kami memohon Pak, agar secara langsung menegur bupati-bupati yang tidak ingin melakukan pilkada serentak di tahun 2023. Kami tidak ingin Pak, agar kepala-kepala desa ini dipolitisir menjelang pemilu 2024. Benar atau tidak? Sehingga kami izin Pak, temuan kami di lapangan banyak bupati yang lebih mementingkan melakukan pembentukan karateker kepala desa daripada melakukan pemilihan. Kami tidak ingin agar kepala-kepala desa ini menjadi objek politik menghadapi 2024. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Kami sangat yakin bahwa 10% APBN itu akan didukung oleh Presiden kelima kita. Kami sangat yakin bahwa Ibu Haja Megawati akan menjadi pembimbing kita dalam rangka percepatan pembangunan desa. Kami ucapkan banyak terima kasih ke Pak Luhut dan Pak Tito yang tidak bosan-bosan selama ini memberikan bimbingan ke teman-teman kepala desa. Kami sengaja menghadirkan 3 ketua organisasi Pak agar memberikan simbol. Sebagai Dewan MPO kami selalu menasihati agar kepala desa BPD jangan bertengkar di lapangan. Mari kita fokus habiskan energi untuk membangun desa. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa! Desa! Terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi atas laporan yang telah disampaikan, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Asri Anas, Bapak Sirta Wijaya, Bapak Indra Utama, dan juga Bapak Widi Hartono. Hadirin sekalian, keberadaan desa selama ini memiliki posisi yang penting, baik sebagai alat mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia. Untuk itu, kita juga semua berada di sini untuk menyamakan misi serta visi, juga penyampaian harapan, serta inspirasi, juga aspirasi bersama dengan semua struktur pemerintahan mulai dari desa sampai pemerintahan tertinggi. Untuk lebih jelasnya, seperti apa visi, misi, dan tujuan besarnya, dan juga arahan yang akan diberikan, kami mengundang Ketua Dewan Penasehat DPP Abdesi yang terhormat Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, teman-teman Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua Umum Abdesi Bapak Sirta Wijaya, Majelis Pertimbangan Organisasi DPP Abdesi, serta semua para pengurus dan tamu undangan yang berbahagia yang hadir pada siang hari ini. Tadi kita sudah dengar penjelasan banyak dari Pak Asri. Saya hanya ingin mengingatkan saja pada teman-teman kepala desa, ada 4 pilar ekonomi kita saat ini. Yang pertama, hilirisasi, yang membuat ekonomi kita jadi kuat hari ini, dan kita membangun ekosistem yang bawa negeri ini yang dihormati banyak negara di dunia. Yang kedua adalah digitalisasi yang membuat kita lebih transparan, yang membuat penghematan efisiensi di semua lini. Yang ketiga adalah harga komoditas. Nah, harga yang keempat pilar itu adalah dana desa. Jadi teman-teman desa ini memiliki peran yang luar biasa. Jadi mana-mana saya memberikan ceramah, saya sampaikan kami memiliki dana desa di 74.000 desa lebih. Yang banyak orang tidak menyadari kenapa ekonomi kita tetap relatif stabil dalam konteks kemarin COVID-19, itu karena peran dari para kepala desa. Anda memainkan peran luar biasa, dan saya harap peran ini terus dibawa ke depan.
Jangan dibawa perbedaan-perbedaan, tetapi bekerjalah satu. Bahwa Anda dari 74.000 desa lebih di seluruh Indonesia mempunyai peran yang lebih. Dan selama 8 tahun terakhir ini, Presiden Joko Widodo telah mengucurkan hampir 500 triliun rupiah di seluruh pedesaan Indonesia, sehingga pembangunan jalan desa, bendungan desa, bermacam-macam desa itu bisa terwujud sekarang. Dan itu adalah menurut Profesor Mubiarto ekonomi Pancasila. Jadi uang itu berputar 1 miliar rata-rata di pedesaan, membuat ekonomi itu jalan. Kalian memainkan peran itu. Dan kita bangga melihat teman-teman di pedesaan yang telah bekerja keras dengan keadaan ini. Mengenai undang-undang desa dan seterusnya, saya kira tadi sudah dijelaskan, biarlah nanti diproses dengan baik dan dilakukan dengan tenang, jangan kita menimbulkan pertikaian di antara sesama kita. Saya sebagai Ketua Dewan Penasehat Abdesi dan juga bagian dari pemerintahan saat ini, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih pada Anda sekalian. Kami dengan Pak Tito bekerja, ada lagi yang kedua sedang kami kerjakan. Di samping tadi ada 6 permintaan Anda semua yang sudah kami proses, tinggal 1 yang belum, yaitu cap kepala desa, yang karena itu menyangkut undang-undang masih memerlukan proses. Tapi Pak Tito dengan saya sudah bekerja untuk mencoba mengarahkan itu dan Presiden sudah memberikan juga perintah untuk kita selesaikan. Yang kedua, untuk desa adalah pendidikan. Apapun yang kita lakukan, pendidikan itu kunci. Saya adalah anak seorang supir. Ayah saya tukang supir si bual-buali, bos di Tanah Batak. Saya dilahirkan dari rahim seorang ibu yang SD saja atau SR saja tidak tamat. Tapi saya bisa seperti ini, Anda pun bisa punya anak yang lebih baik dari saya di kemudian hari. Oleh karena itu, program gasing, yaitu matematika dan fisika yang sekarang sudah mulai jalan di seluruh Indonesia, yang kami inisiasi Pak Tito dengan saya dan Kementerian Pendidikan, itu sekarang saya minta kalian bantu. Saya minta kepala desa bantu yang konkret. Jangan Anda berpolitik praktis, 2 ini laksanakan, Anda sudah membawa kesejahteraan buat Republik Indonesia ini. Saya titip hal ini pada Anda semua. Teman-teman kepala desa yang saya banggakan, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas semua yang Anda telah lakukan selama crucial time dalam COVID kemarin. Saya merasa bahwa Anda berperan di dalam membuat Indonesia bisa seperti ini. Kita kompak, kita semua padu, tidak ada saling menjelekkan, tidak ada saling mencurigai, atau itu kita kurangi, sehingga Indonesia bisa seperti sekarang ini. Saya juga bangga teman-teman kepala desa sekalian, kita akan mendengar nanti pengarahan dari Ibu Megawati, Presiden kelima Republik Indonesia. Mari kita dengarkan dengan seksama arahan-arahan dari beliau. Presiden juga minta kami semua para pembantunya untuk senantiasa berupaya agar undang-undang desa beserta dana desa yang ada di dalamnya bisa semakin berpihak pada masyarakat pedesaan. Selain itu, regulasi disusun pun diminta menjadi lebih mudah sehingga menghasilkan sistem pengelolaan dana desa yang efektif, efisien, dan akuntabel. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih pada Pak Surta, Pak Asri yang sudah bekerja keras. Dan saya kira mereka ada teman yang tidak bosan-bosannya meng-WhatsApp saya, mentelepon saya untuk menyelesaikan berbagai masalah di bawah. Ya Alhamdulillah kita bisa berkumpul hari ini walaupun tertunda selama 1 bulan. Tapi saya berharap kita jaga kekompakan kita untuk NKRI, kita satu dan kita harus bangga jadi orang Indonesia. Saya titip sekali lagi, tidak ada bangsa yang bisa melecehkan bangsa Indonesia. Bangsa ini bangsa besar, Anda menjadi bagian dari situ dan kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Luhut bin Sarpanjaitan, mohon izin Bapak untuk tetap berada di tempat. Dan kami juga mohon izin dengan hormat untuk bergabung bersama kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Karena selanjutnya kita akan menyaksikan pemberian penghargaan kepada para tokoh nasional peduli desa. Boleh kita berikan aplaus yang meriah. Kami undang kembali untuk bergabung Bapak Surta Wijaya, Bapak Indra Utama, dan juga Bapak Widi Hartono untuk memberikan penghargaannya kepada para tokoh nasional peduli desa. Yang pertama, kepada Bapak Surta Wijaya akan memberikan penghargaan tokoh nasional peduli desa kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu.
Profesor Dr. Hajah Dia Permata, Megawati Setya Soekarno Putri, tokoh penggerak gotong royong desa. Dan selanjutnya Bapak Suta Wijaya akan memberikan penghargaan tokoh nasional peduli desa kepada Bapak Luhut Binsar Panjaitan selaku tokoh nasional penggerak semangat kemandirian desa. Dan penghargaan berikutnya akan diberikan Bapak Suta Wijaya kepada Bapak Tito Karnavian sebagai tokoh nasional penggerak tata kelola pemerintahan desa. Dan selanjutnya Bapak Suta Wijaya akan menyerahkan penghargaan tokoh nasional peduli desa kepada Ibu Khofifah Indar Parawangsa Sebagai Gubernur Peduli Kesejahteraan Aparatur Desa. Sekali lagi kita berikan aplaus yang paling meriah. Berikutnya kami persilakan kepada Bapak Indra Utama. di mana Bapak Indra Utama akan menyerahkan penghargaan tokoh nasional peduli desa kepada Bapak Muhammad Asri Anas Selaku tokoh pemersatu organisasi desa. Dan selanjutnya, Bapak Indra Utama akan menyerahkan penghargaan tokoh nasional peduli desa kepada Bapak Ahmad Mukowal Selaku tokoh nasional pejuang undang-undang desa. Dan selanjutnya Bapak Indra Utama akan menyerahkan penghargaan tokoh nasional peduli desa kepada Bapak Budiman Sujatmiko Selaku tokoh nasional pejuang undang-undang desa. Selanjutnya, Bapak Widi Hartono akan menyerahkan penghargaan tokoh nasional peduli desa kepada Bapak Ahmad Zaki Iskandar Selaku Bupati Peduli Kesejahteraan Aparatur Desa. Dan kami mohon kesediaannya sekali lagi kepada Bapak Indra Utama untuk menyerahkan penghargaan tokoh nasional peduli desa kepada Bapak Ahmad Mukowal Selaku tokoh nasional pejuang undang-undang desa. Selanjutnya, kami mohon kesediaannya kepada Bapak Widi Hartono untuk menyerahkan penghargaan tokoh nasional peduli desa kepada Bapak Dasep Anwar Sadar Selaku Kepala Desa Teladan menjaga lingkungan desa. Jangan atas. Selanjutnya, kami mohon kesediaannya sekali lagi Bapak Widi Hartono untuk menyerahkan penghargaan tokoh nasional peduli desa kepada Bank BJB atau Bank Jabar Banten sebagai bank yang peduli perekonomian desa. Turunin. Selanjutnya, Bapak Widi Hartono akan menyerahkan penghargaan tokoh nasional peduli desa kepada Bapak Rasito sebagai Kepala Desa Bunduk. Kepala Desa Penggerak Ekonomi dan BUM Desa. Bilang Mbak Rani mau ganti baterai. Silakan untuk diabadikan terlebih dahulu. Sekali lagi mari kita berikan aplaus yang meriah kepada para tokoh nasional peduli desa. Yang menerima penghargaan tentunya pada siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu, kami persilakan duduk kembali. Tadi one shotnya apa yang pas resote. Dapat. Ya bang, ini bang. Iya nih singgah ini. Nah kan bikin sampah doang. Hadirin yang terhormat, selanjutnya kita akan mendengarkan pengarahan Ketua Dewan Pengarah
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Kami persilakan yang terhormat Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden kelima Republik Indonesia yang akan memberikan pengarahan mengenai membangun semangat gotong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kalau tadi MC-nya mengatakan menyebut saya sebagai Presiden kelima saudara-saudara sekalian, anak-anakku yang saya cintai, para kepala desa dan pengurus desa yang lain, saya terima kasih diundang. Saya tidak menyangka akan diundang karena meskipun saya tahu, karena saya ini suka belusuan ke desa-desa. Kalau namanya belusuan itu pasti itu bahasa Jawa ya. Jadi kalau bahasa daerah lain, diam-diam pergi ke desa-desa, tidak perlu gembar-gembor untuk melihat cara kehidupan di desa itu sebagaimana sih betulnya. Jadi kalau tadi saya dengarkan, dan tentunya saya harus menyebut yang hadir, yang namanya tidak perlu semuanya disebut ya. Yang paling penting itu adalah tentu Menko Pak Luhut, lalu Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian. Saya tanya apa Menteri Desa ada Wamen yang hadir, lalu tentunya yang mengundang saya yaitu Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia, APDESI, Bapak Ari Anas, Asri Anas, lalu Asosiasi Badan Permusyawaratan Nasional APDENAS, yaitu Bapak Sutaryo, bukan Sutarwijaya, ya Sutar, susah loh namanya, jadi mohon maaf kalau salah nama. Lalu itu APDENAS dan Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau DPN PPDI. Kok hampir sama PDI Perjuangan ya? Rupa atau mirip? Jadi namanya Bapak Indra Utama Widi Hartono. Saya ini suruh bicara. Jadi nanti kalau bosan teriak ya, karena panas ya. Karena saya bisa, karena sudah terbiasa bertemu dengan rakyat. Kalau dilepas saya bisa loh 3 jam. Terus menerus. Betul, ini bukan bohong. Nah, nggak mau nanti situ kalau onos udah pada makan belum? Benar, jangan bohong loh. Loh, saya bisa lihat mana yang namanya sudah kenyang dan belum loh. Jadi karena saya
Kalau sebagai presiden itu sudahlah Pak Jokowi saja. Jadi kalau saya ambil yang sebagai ketua Dewan Pengarah Pembinaan Ideologi Pancasila. Mengapa beliau menyuruh saya? Karena beliau merasa yakin kalau saya ini dari sisi ideologi adalah Pancasilais. Pertanyaan saya, yang kumpul di sini sebagai katanya desa bersatu, orang-orangnya itu semua orang-orangnya loh Pancasilais apa tidak? Kok kayaknya suaranya masih ada ragu-ragu ya? Berarti masih ada yang belum masuk ke hati bahwa kalian tuh Pancasilais loh. Kenapa saya mengatakan selalu begitu? Karena gini, saya membuat sebuah salam. Nanti tolong ditiru. Nah cuman maaf, seberibu maaf, ibu karena sudah tua ya. Umur ibu sekarang 76. Jadi alhamdulillah, terima kasih. Jadi saya kalau disuruh berdiri situ, kaki saya nanti yang ini, apa namanya, dia marah. Jadi mohon beribu maaf, saya duduk ya. Nah, jadi sudah ada yang harus disosialisasikan. Saya minta tolong kepada mereka yang merasa ideologinya Pancasila atau orangnya Pancasilais, kalau untuk adakan rapat, mengadakan pertemuan itu memberi salam. Jadi begini, kalau saya angkat begini, lalu saya teriakkan seharusnya berdiri. Salam Pancasila. Lalu nanti kalian menjawabnya juga sama, tapi kan kalian sudah berdiri. Nah, saya mohon mereka yang di sana yang sedang duduk, kalau saya teriak Pancasila, bersedia tidak untuk juga hanya 1 menit juga tidak, berdiri dan mengatakan salam Pancasila. Masih banyak yang kaget. Itu yang sebelah sana pada nggak mau berdiri. Jadi berarti kalian bukan orang Pancasilais loh. Ya loh, itu saya titeni loh. Nah, lagi ya. Yang semangat dong, katanya udah makan. Jadi salam Pancasila. Nah, keren toh, terima kasih banget. Terima kasih sekali. Jadi dengan demikian kenapa? Itu saya bilang sama Pak Jokowi, Pak, telinga orang tuh mestinya dengar. Kalau ada sesuatu yang baru masuk ke telinganya, masuk ke pikirannya, dan masuk ke dalam hatinya. Jadi maksud saya ngomong begini kenapa? Karena saya ditugasi untuk itu. Saudara-saudara sekalian, tadi saya bisik-bisik sama Pak Mendagri, Pak Tito, ya Mendagri kan. Jadi Pak Tito, kadang-kadang ini rakyat itu diberi simbol-simbol, tetapi di dalam pengertiannya, apakah mereka tuh sebenarnya mengerti simbol-simbol itu? Nah, apa maksud Ibu? Karena begini, sejarah desa itu dari zaman dulu sebetulnya kita ini harus mengerti hidup di dalam sebuah negara yang dari dulunya, sebelum dibikin oleh proklamator bangsa kita Bung Karno, kita itu dijajah, ini harus diingat 3,5 abad oleh Belanda. Dan setelah itu bangkitlah namanya perjuangan. Perjuangan itu paling banyak datangnya itu adalah orang-orang yang berada di desa. Itu benar loh, kalau tidak percaya cari di buku sejarah. Jadi mungkin nenek moyang kita itu dengan tanpa persenjataan, mereka merasa sudah tiba waktunya kita harus mengikis, menghilangkan yang namanya penjajahan. Nah, disitulah terjadinya sebenarnya kalau saya nguping ke desa dan kita ini multi etnis, kita ini sebenarnya tidak sama. Jadi kalau desa bersatu saya setuju, tetapi jangan lupa
Yang namanya daerah itu desanya beda-beda loh. Desa aja namanya ada nagri kan, umpamanya kalau di Sumatera mana itu barat, ya kan? Ya. Tapi esensinya itu boleh ditangkap karena kalau kalian tidak bersatu, kalian bubrah. Jadi maksud saya apa tadi yang telah diminta supaya ibu dengarkan. Kuping saya itu jauh kalau dengar. Artinya apa? Tidak perlu saya datang sebetulnya. Saya tahu. Tetapi tolong juga dipikirkan. Kalian harus berembuk. Itu namanya kearifan lokal. Itu namanya sebetulnya gotong royong. Itu namanya Pancasila. Yaitu apa? Musyawarah untuk mufakat. Pertanyaannya, apakah itu masih dijalankan oleh kalian? Jangan bohong loh ya. Kalau ibu datengin nanti blusuk-blusuk loh. Ya, karena itu kekuatan desa. Karena kalau tidak ada lagi hal itu, sudahlah. Kalian hanya dijadikan apa? Seperti wayang. Suruh ke sana, suruh teriak-teriak, suruh ke situ, nanti teriak-teriak lagi. Padahal esensinya itu tahu apa? Esensi itu apa? Hakikat isinya. Apakah benar dapat membantu kehidupan kalian di desa apa tidak? Ini yang harus benar. Kepala desa kalau terpilih itu benar loh, ngurusi rakyatnya loh. Tadi dibilang bahwa di compare. Oh tadi saya dengarkan toh Pak siapa? Bilang kalau kepala desa itu selalu kayaknya koruptor dibandingkan katakan yang lain gitu. Saya suka mikir loh, ibu ini suka ngeliat loh. Untuk jadi kepala desa sekarang, ayo ngomong enggak, jangan bohong loh ya, yang benar loh. Karena ibu suka belusukan. Kalau lagi mau ada pemilihan, ibu suka nongkrong, ingin tahu, yang dipilih siapa ya. Nah orang-orang pada bilang, tapi bu ada 3 calonnya bu. Terus padahal kita senangnya yang Pak A. Terus iya, tapi yang Pak C itu wah bandannya oke bu. Ya jangan bohong loh, itu fakta lapangan loh, saya tahu loh. Benar apa tidak? Kurang banyak yang teriak. Ayo sudah berhentilah, jangan dilakukan itu. Karena saya selalu bilang, kamu itu harus dicintai dan mencintai rakyat. Karena dengan demikian, apa yang diinginkan oleh desamu itu pasti bisa terwujud. Tadi kan disebut tuh, tadi sebelum saya datang, wah teriak-teriak gitu kan. Terus waktu kapan saya liatin, aduh ini ngapain sih buang waktu, buang duit. Kalian itu boleh meminta. Karena ini negara, bangsa ini milik kalian. Tetapi juga harus mikir seberapa jauh sih negara kita ini yang namanya dari sisi keuangannya. Presiden kita itu tadi kan Pak Jokowi kan gitu, banyak kan. Saya lihat Pak Jokowi surveinya tinggi gitu. Saya cuma ketawa aja kalau udah ngelihat gitu. Boleh, idola itu namanya. Persoalannya coba kasihanin dong. Badannya kan makin kering ya. Makin kurus loh. Karena ininya pusing loh. Ngurusin negara. Negara ini susah loh diurus. Jangan satu ya terprovokasi. Ini ibu bilang banget. Nanti itu ada wartawan. Ibu nih hari-hari ini seneng banget dibully sama wartawan. Nanti dibilangnya ibu ngajari provokator. Nah, padahal provokasi sama provokator tuh beda. Gitu loh. Nah, kebayang nggak? Jadi guyo di desa masing-masing. Kepalanya itu juga, kamu juga yang jadi rakyat. Capek deh. Bener, kenapa? Sekarang orang yang mau jadi itu banyak ngumpulin uang. Waduh, dengan jalan segala macam. Ibu tahu apa enggak? Tahu. Kenapa kok ibu diem? Saya pingin lihat akhiran dorang ini apa?
Nanti paling tidak bisa kena 3 huruf, tahu nggak? Apa itu? Apa itu? Nah, iya KPK, apa itu panjangnya? Ayo. Nah, hati-hati loh. Saya udah ngomong loh, terbuka loh. Banyak orang nggak berani ngomong kayak saya gini loh. Iya, karena saya tahu apa yang akan diperbuat. Karena diam-diam saya banyak yang nyayangi saya loh. Jadi mereka mau loh. Jadi mata saya, telinga saya, kalau liatin orang itu kayaknya nggak bener, diam aja ya. Nah, tapi ibu, pikiran ibu tuh benar. Waduh bu, katanya, iya toh, iya bu, ya wes menang, diam. Jadi tolong jangan ke bawah arus, ngerti? Itu Pancasila. Karena apa? Di kita yang namanya gotong royong itu adalah apa? Keteguhan hati dan pikiran. Kalau A, ya A. Kalau B, ya B. Nggak ada. Nah, saya bilang politik sekarang itu seperti orang berdansa. Ini tahun-tahun ini politik. Kenapa? Karena orang lagi mikir, aku melu no kono atau aku melu kono, atau melu dua-duane, pusing akhirnya pingsan dewe. Gitu loh. Jadi jangan terbawa arus. Pilih orang yang baik. Nah, seperti Pak Jokowi itu kan saya pilih karena saya yakin beliau orang baik. Oke? Nah, saya jadikan bisa ngatur pemerintah. Tentu semua itu tidak bisa disenangkan. Pro kontra pasti ada. Tetapi sebagai warga negara Indonesia yang berdaulat dan merdeka dan mempunyai ajas ideologi Pancasila, kalian sebagai anak-anak bangsa harusnya punya pendirian bahwa kalau sebagai bangsa saya tidak mau dipecah-pecah. Tadi sudah mengakui bahwa kami adalah Pancasilais. Ikutin, kalau nggak mau ikut nggak apa-apa, bilang, tapi jangan sembunyi. Banyak orang sekarang yang menurut saya munafik, sembunyi dia. Kalau saya, ya ini ada depan, saya tinggal nunggu wartawan bully saya enggak, gitu. Terus nanti saya tanya, itu media mana tuh yang bully? Mana lagi yang bully? Namanya siapa? Saya tahu. Dia disuruh, tapi dia tidak mengenal Pancasila dan tidak mengenal apa namanya kalau di media. Kode etik jurnalistik. Itu mereka itu. Tinggal saya terima aja. Oke. Karena apa? Sebetulnya saya boleh gugat loh. Tapi kasihan loh mereka. Mereka kan cari makan juga. Iya, cuman kenapa ngikut-ngikut? Itu loh, bener gak? Itu apa? Itu Pancasila loh. Kalau situ mau tahu Pancasila aku apa toh Bu? Saya kalau ke desa apa? Duduk melosor kepala desanya, Bu. Dulu kan saya DPR-nya Jawa Tengah 3 kali. Kalau datang gitu, nanti ya kepala desanya, Bu, bisa datang ke rumah, nggih monggo, wonten napa Pak? Nggih, ngobrol mawon. Saya bisa bahasa Jawa. Iya, gitu. Saya bisa bahasa Bengkulu. Saya bisa karena ibu saya Sumatera. Jadi jangan kalau main-main gitu kupingku ntar nggak denger loh. Suami saya orang Palembang. Wong Kito, mana sini bagian Wong Kitonya? Ini Wong Kito. Aku nggak bisa dibohongin sama dia. Mak mano iko. Saya suami saya kan orang Palembang udah meninggal, Pak Taufik. Kalau ngomong di rumah bahasa Palembang supaya nggak lupa. Gitu loh. Jadi untuk begitu saya minta dengan sangat, tolonglah jaga kemerdekaan ini juga. Susah payah loh nenek moyang kita. Udah Bung Karno itu mulutnya mengorganisir orang banyak, tapi mulutnya yang menyebutkan proklamasi. Jadi diberi nama proklamator.
Kalau saya nanya, Bapak tuh benernya takut nggak sih waktu mau ngomong itu? Ya takut lah, orang di situ banyak tentara Jepang, masih apa sih kalau spelling tuh kayak no jaga gitu tuh apa namanya? Bukan berdiri, oh standby. Iya, jadi kan intinya bisa gitu dia bilang proklamasi. Nah, begitu langsung bisa ditembak. Itu sejarah. Kalian yang lupa pada sejarah, tidak tahu menjadi siapa kalian, tinggal di bumi Indonesia yang telah merdeka ini, maka kalian adalah orang-orang yang melupakan sejarah kalian sendiri. Kenapa? Coba lihat, nenek moyang saya kemana-mana, adalah makam-makam. Itu saya selalu hormati loh. TMP di mana-mana, di negara lain belum tentu loh. Saya mungkin orang yang sudah 2/3 keliling dunia. Setiap keliling dunia saya minta ke TMP, nggak ada yang bilang nggak ada. Artinya kemerdekaannya diberikan, bukan dilawan dengan darah dan air mata. Di kita tuh begitu loh, jangan lupa loh. Nanti anak cucu kalian mau dijajah lagi. Ayo, mau? Iya, mikir. Kalau saya suruh bicara Pancasila, ini yang saya katakan. Saya nggak akan bohong. Kalau ada yang mau membantah debat sama saya, silakan. Karena saya tahu persis. Kenapa? Bapak saya itulah si sang proklamator. Kalau ndak gitu, kalian udah jadi masuk penjara lagi. Terus apa ya namanya waktu zaman Jepang, Promusa. Iya, itu kerja paksa loh. Kita banyak, kalau kalian mau nanti di BPIP itu foto-foto otentik zaman penjajahan saya suruh kumpulkan supaya rakyat kita sadar, sesadar-sadarnya siapa dia, rakyat Indonesia yang tercinta, untuk membangun apa? Negara Indonesia yang merdeka menuju apa? Indonesia Raya. Kalau kalian hanya bicara mesti dibagi duitnya segini, mesti gini, kerja dulu. Iya dong, sudahlah. Ibu suka mikir, prihatin dong. Ngapain hari gini masih demo sih? Nggak usah, ini ada. Katanya ini pimpinan, suruh baik-baik datang. Ini Pak Utut ada, ini juga dari DPR, datang baik-baik. Ngapain kalian? Mau, bukannya apa? Katanya ibu, namanya demokrasi, orang boleh dong demo, yes. Tapi enggak begini caranya. Karena sudah buang duit. Tadi dibilang datangkan ke sini, yang paling banyak duitnya lapor sama ini adalah Jawa Timur. Karena apa? Angkutannya 3 kali. Kuping ibu nggak dengar banget. Ngapain? Udah kerja baik-baik. Nggak akan keinginan. Wah, ibu ini belajar loh dari Bung Karno. Apa itu namanya? Propaganda budak-budak. Apa supaya neken orang biarin kalah? Nggak bisa lagi sekarang. Karena Pancasila tuh nggak ada gitu. Ini musyawarah untuk mufakat. Kalian Pancasilais nggak? Ayo jawab. Jangan lo, ntar kalau ibu belusuk tempat kamu ternyata nggak gitu, ya sudah ya kalian kepanasan. Padahal yang mesti ibu bacakan segini loh. Tapi saya pikir enggak lah, kasihan kan, ini pulang langsung kan. Loh iya, jam berapa selesainya? Nah, wes, kok kapan-kapan ketemu nih. Wes, ora usah ngamuk-ngamuk. Percaya sama ibu nggak? Ya udah, merdeka! 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 Sebelah sana belum, lemas. Merdeka! Kalau udah mau merdeka, bukan Pancasilais, merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri yang telah memberikan pengarahan membangun semangat gotong royong sebagai identitas bangsa Indonesia. Bapak dan Ibu, seluruh tamu undangan yang kami muliakan dan juga Bapak dan Ibu seluruhnya kehormatan, kami informasikan bahwa acara selanjutnya adalah hiburan-hiburan yang akan kami laksanakan. Kami mohon kesediaannya kepada Bapak dan Ibu kehormatan, bolehlah kita meninggalkan tempat untuk menuju ke ruangan VVIP yang sudah kami persiapkan. Dan kepada Bapak dan Ibu yang lainnya boleh tetap masih bersama kami di depan sini. Semuanya masih semangat? Berikan tepuk tangan semangat dari Bapak dan Ibu semuanya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu-tamu kehormatan kita yang juga tadi telah menerima penghargaan. Merdeka! Akan dia pura, apa pindah mau pura dia? Merdeka. Terus.